Hai anak-anak kelas 8. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem gerak pada manusia yang terdiri atas tulang, otot, persendian, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Yuk kita pelajari sama-sama. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu sistem gerak pada hewan. Anak-anak, semua pasti tahu bahwa hewan mampu bergerak. Kecepatan gerak setiap jenis hewan tidak sama. Gerak pada hewan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti bentuk tubuh, berat tubuh, bentuk kaki, dan habitatnya. Oleh karena itu, kecepatan gerak setiap jenis hewan berbeda-beda. Berdasarkan habitatnya, gerak pada hewan dapat dibagi menjadi 3, yaitu gerak hewan dalam air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat. Mari kita pelajari satu persatu. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah gerak hewan di dalam air. Pernahkah kalian melihat seekor ikan berenang di dalam akuarium atau di dalam kolam ikan? Pernahkah kalian bertanya, mengapa ikan dapat mudah untuk bergerak, baik ke kiri maupun ke kanan, ataupun ke atas dan ke bawah? Anak-anak, ikan dapat bergerak dengan mudah karena tubuh ikan berbentuk seperti torpedo. Tubuh ikan seperti torpedo memperkecil gaya gesek antara tubuh ikan dengan air, sehingga ikan mudah bergerak, baik bergerak ke kiri dan ke kanan, maupun bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, kita akan mempelajari ciri-ciri ikan lebih lagi. Hewan air atau ikan mudah bergerak dalam air karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bentuk tubuhnya aerodinamis atau streamline untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Yang kedua, memiliki ekor dan sirip ekor yang lebar untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Yang ketiga, memiliki sirip tambahan untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Yang keempat, memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas dan berfungsi untuk mengatur gerakan vertikal naik turun. Yang kelima, memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor ikan di dalam air. Perhatikan gambar daripada bagian-bagian tubuh ikan berikut ini. Yang kedua adalah gerak hewan di udara. Beberapa jenis hewan, misalnya burung, dapat terbang di udara dengan cara yang unik. Tubuh hewan-hewan tersebut memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat yaitu menggunakan sayap. Burung terbang di udara dengan cara mengepakkan sayapnya dari atas ke bawah untuk menimbulkan gerakan mengangkat dan mendorong tubuhnya di udara. Sayap burung memiliki susunan kerangka ringan, tulang dada, dan otot yang kuat. Bentuk sayap airfoil membuat udara mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawah sayap. Saat sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah sehingga burung akan terangkat ke atas. Yang ketiga adalah gerak hewan di darat. Pernahkah kalian bertanya, mengapa gerak seekor gajah berbeda dengan gerak seekor kijang? Hewan di darat bergerak dengan berbagai cara, yaitu berjalan, berlari, melompat, dan merayap.
Hewan darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Otot dan tulang tersebut digunakan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan menyimpan energi pegas atau elastisitas sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Kecepatan gerak hewan di darat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh perbedaan struktur tulang dan otot yang dimiliki hewan. Sebagai contoh, gajah dan kijang mempunyai gerak yang berbeda. Gajah memiliki tubuh yang besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah harus melawan inersia yang nilainya juga besar. Oleh sebab itu, gajah bergerak dengan lamban. Sementara itu, kijang memiliki kaki yang ramping, sehingga kijang memiliki elastisitas yang tinggi. Bentuk kaki yang ramping mengakibatkan kijang berlari lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek di udara jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah, sehingga kijang dapat berlari dengan cepat. Kita telah mempelajari sistem gerak pada hewan, baik hewan yang hidup di dalam air, hewan yang hidup di udara, maupun hewan yang hidup di darat. Sekarang kita akan belajar sistem gerak pada tumbuhan. Sistem gerak pada tumbuhan berdasarkan asal rangsang dikelompokkan menjadi gerak autonom atau biasa disebut dengan gerak endonom, gerak esionom, dan gerak higroskopis. Gerak esionom dibedakan menjadi gerak tropi atau tropisme yang dibedakan menjadi 5 macam, yaitu fototropisme, stigmotropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan kemotropisme. Yang kedua adalah gerak taksis. Berdasarkan macam rangsang, gerak taksis dibedakan menjadi fototaksis dan kemotaksis. Yang ketiga adalah gerak nasti. Gerak nasti dibedakan menjadi 7 macam, yaitu fotonasti, seismonasti atau tikmonasti, niktinasti, termonasti, kemonasti, hidronasti, dan nasti kompleks. Mari kita pelajari satu persatu gerak pada tumbuhan. Gerak yang pertama adalah gerak autonom atau biasa disebut gerak endonom. Ini adalah gerakan yang terjadi akibat rangsang yang berasal dari tumbuhan sendiri. Contohnya adalah gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun Hydrilla verticillata dan gerak tumbuhnya akar, batang, daun, dan bunga akibat respon dari pertumbuhan. Yang kedua adalah gerak higroskopik. Gerak higroskopik adalah gerak bagian tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air atau kelembapan di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata pada sel-sel penyusunnya. Contoh gerak higroskopik adalah membukanya sporangium pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut, dan pecahnya kulit buah tumbuhan polong-polongan yang sudah kering. Kita akan masuk pada gerak yang ketiga, yaitu gerak esionom. Gerak esionom dibedakan menjadi gerak tropi atau tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak tropisme atau gerak tropi adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak tropisme dibedakan menjadi 2,
yaitu gerak tropisme positif dan gerak tropisme negatif. Gerak tropisme positif adalah gerak tumbuhan mendekati sumber rangsang, sedangkan gerak tropisme negatif adalah gerak tumbuhan menjauhi rangsang. Gerak tropisme dibedakan menjadi 5 macam yang akan kita pelajari satu persatu. Gerak tropisme yang pertama adalah fototropisme. Gerak fototropisme adalah gerak tumbuhan ke arah cahaya. Contohnya adalah gerak bunga matahari menuju arah datangnya cahaya matahari. Gerak tropisme yang kedua adalah tigmotropisme. Tigmotropisme adalah gerak membelitnya ujung batang tumbuhan akibat bersentuhan dengan ajir atau batang tumbuhan lain. Contohnya adalah membelitnya tanaman kacang panjang, mentimun, dan markisa pada ajir atau tumbuhan inang. Gerak tropisme yang ketiga adalah geotropisme. Geotropisme adalah gerak tumbuhan menuju arah gravitasi bumi atau biasa disebut geotropisme positif dan menjauhi arah gravitasi bumi atau disebut geotropisme negatif. Contoh gerak geotropisme positif adalah gerak ujung akar menuju pusat bumi. Dan geotropisme negatif adalah gerak batang menjauhi pusat bumi. Gerak tropisme yang keempat adalah hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak tumbuhan menuju air. Contoh gerak hidrotropisme yaitu gerak ujung akar menuju tempat yang berair. Gerak yang kelima dari tropisme adalah kemotropisme. Gerak kemotropisme adalah gerak tumbuhan ke arah rangsang berupa zat kimia. Contoh gerak kemotropisme yaitu gerak ujung akar menuju tempat yang mengandung banyak mineral atau unsur hara. Gerak esionom yang kedua adalah gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak berpindah tempat, baik salah satu bagian tumbuhan atau seluruh bagian tumbuhan. Berdasarkan macam rangsang, gerak taksis dibedakan menjadi dua, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis terjadi akibat rangsang cahaya. Contohnya yaitu gerak kloroplas ke arah bagian sel yang terkena cahaya dan gerak spora berflagela ke arah datangnya cahaya. Gerak kemotaksis adalah gerak yang terjadi akibat rangsang zat kimia. Contohnya adalah gerak spermatozoid pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku menuju sel telur di dalam arkegonium karena tertarik gula dan protein yang dihasilkan oleh arkegonium. Gerak esionom yang ketiga adalah gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Gerak nasti dibedakan menjadi 7 gerak, yaitu gerak fotonasti, gerak seismonasti atau tigmonasti, gerak niktinasti, gerak termonasti, gerak kemonasti, gerak hidronasti, dan gerak nasti kompleks. Kita akan pelajari gerak ini satu persatu.
Gerak nasti yang pertama adalah fotonasti. Gerak fotonasti adalah gerak yang terjadi akibat rangsang cahaya matahari. Contohnya adalah gerak bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa yang mekar pada sore hari. Gerak nasti yang kedua adalah gerak seismonasti atau gerak tikmonasti. Gerak ini terjadi akibat rangsang berupa sentuhan atau getaran. Contohnya adalah gerak pada daun putri malu yang mengatup ketika disentuh dan daun tumbuhan Venus yang mengatup apabila ada serangga yang hinggap di permukaan bagian dalam daunnya. Gerak nasti yang ketiga adalah gerak niktinasti. Gerak niktinasi adalah gerak tumbuhan akibat rangsang berupa suasana malam hari atau biasa disebut gerak tidur. Contoh gerak niktinasi adalah gerak pada daun kersen dan gerak pada daun petai Cina yang mengatup pada malam hari. Gerak nasti yang keempat adalah gerak termonasti. Gerak termonasti adalah gerak tumbuhan akibat rangsang suhu. Contohnya adalah gerak pada bunga tulip yang mekar apabila suhu lingkungan naik dan akan menguncup apabila suhu lingkungan turun. Gerak nasti yang kelima adalah kemonasti. Kemonasti adalah gerak yang terjadi akibat rangsang zat kimia. Contohnya adalah gerak pada mulut daun atau stomata yang membuka pada siang hari akibat adanya karbon dioksida di udara. Tumbuhan mengambil karbon dioksida di udara untuk melakukan proses fotosintesis. Gerak nasti yang keenam adalah gerak hidronasti. Gerak hidronasti adalah gerak yang terjadi akibat adanya rangsang air. Contohnya adalah gerak pada tumbuhan alang-alang yang menggulungkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Gerak nasti yang ketujuh adalah gerak nasti kompleks. Gerak nasti kompleks terjadi akibat pengaruh beberapa rangsang atau lebih dari satu rangsang. Contoh gerak nasti kompleks yaitu gerak membuka dan menutupnya stomata yang dipengaruhi oleh kandungan karbon dioksida, cahaya matahari, zat kimia, air, dan suhu. Bagaimana materi hari ini? Menarik bukan? Seperti yang kita tahu, gerak pada hewan bersifat aktif karena hewan dapat berpindah tempat. Sementara gerak pada tumbuhan bersifat pasif karena tumbuhan tidak berpindah tempat dan pergerakannya lambat, sulit untuk diamati oleh mata kita. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.